Baik, kali ini kita di manajemen pemasaran jasa akan membahas tentang strategi. Strategi apa? Strategi yang biasa dilakukan oleh perusahaan atau pebisnis. Apa saja yang dilakukan? Pertama, kita harus bisa mensegmenting. Segmenting itu seperti apa? Segmenting adalah bagaimana kita mensegmentasi pasar kita. Misalnya dari demografi, ya. Ini barang kita ini dijual untuk siapa ya lebih tepatnya? Untuk umur berapa? Kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan yang lebih cocok? Ya, kemudian apalagi? Kira-kira ini buat anak-anak, buat dewasa atau buat orang tua atau seterusnya. Ya, kalau kita lihat dari secara demografik. Kemudian kita lihat juga secara geografisnya. Ya. Dari geografis ini kita menjualnya di daerah mana? Kemudian kita mensuplai ke daerah mana juga gitu. Kemudian kita dapat raw material atau bahan bakunya dari mana? Ya. Ini adalah kita harus bisa mensegmenting. Segmentingnya gimana? Segmentingnya dengan cara kita menanyakan ke customer. Sebetulnya kamu mau nggak produk ini? Produk ini speknya begini loh. Begini. Wah, nggak mau. 1, terus 2, 3, 4, dan seterusnya. Silakan. Nah, kemudian ada lagi meriset pasar kita. Seperti apa sih kebutuhannya, seperti apa sih keinginannya. Nah, itu kalau dari segmenting. Iya, selamat datang, Pak. Nah, itu namanya segmenting. Kemudian targeting. Targeting yang seperti apa? Targeting kita kalau tadi datanya sudah punya di segmenting ya. Kita mau menarget yang mana? Di daerah mana? Pasar yang mana yang mau kita layani? Misalnya, ini bisa untuk laki-laki perempuan boleh. Dari umur 5 tahun sampai umur 65 tahun bisa mengkonsumsi makanan saya. Sehat dan seterusnya dan apa. Itu ya, itu kira-kira targeting. Kemudian targeting apalagi? Misalnya setelah ini kita mau mengembangkan pasar kemana? Kemudian kita mau membuka cabang atau tidak? Kemudian juga kita mau mengembangkan produk atau tidak? Wah, apakah dengan rasa yang ini saja atau variannya cuma 3, apakah kita mau memperluas varian kita? Ya kan? Nah, ini mengembangkan produk itu juga melalui targeting gitu ya. Nah, yang terakhir adalah positioning. Nah, ini positioning ini adalah di mana posisi pasar kita itu menentukan posisi leadership kita di dalam di dalam bisnis. Artinya begini, kalau saya boleh menggambarkan, tahu mobil mewah BMW, Mercy dan Audi kan? Ya. Nah, BMW dan Audi itu ternyata mengedepankan mengedepankan luxury dan performance. Nah, ternyata BMW dan Audi ini bersaing di situ. Nah, kalau Mercy itu luxury juga kan. Tetapi ternyata dia tidak terlalu mengedepankan sisi performance. Dia luxury tetapi mengedepankan comfort. Jadi sama-sama luxury, tetapi BMW dan Audi bukan kompetitor kelas di kenyamanan ataupun ke performa mobil, tapi dia kompetitor di luxury car, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari luxury car,
tiga ini adalah juga competitors, sebagai competitors di luxury car. Tetapi kalau bicaranya luxury car dengan performa yang baik, maka Mercy tidak masuk dalam positioning itu. Yang masuk di dalam positioning performance itu hanya BMW dan Audi. Ya. Nah, kalau Mercy beda lagi ternyata. Dia tidak memposisikan ke performa engine atau ke performa mobil, tapi dia performanya tapi dia berfokus kepada kenyamanan, comfort. Ya. Nah, inilah positioning. Jadi di mana nanti kalau ada contoh gitu ya, di mana nanti positioning kita? Apakah kita menjadi market leader di dalam pasar yang kita masuki, atau kita hanya jadi follower, atau malah kita tidak melayani pasar secara umum. Kita hanya melayani ceruk pasar saja atau niche market. Nah, inilah positioning. Nah, dari beberapa strategi tadi, dari 3 strategi tadi, segmenting, targeting, and positioning, ini tidak bisa dilakukan hanya satu saja. Tetapi ini dilakukan secara integrated. Ya, kalau sudah segmenting lalu targeting, kemudian baru bisa menentukan posisi mana yang akan menguntungkan bagi produk kita atau jasa kita. Gitu ya. Nah, kita bicara jasa nih, nanti mungkin ada contoh produk ya, silahkan saja. Gitu ya. Tapi kalau produk, saya ingatkan produk kalau di dalam marketing mix atau di bauran pemasaran menggunakan 4 indikator. Pertama, produknya, price, place, and promotion. Kalau produk barang, ya. Tapi kalau produk jasa atau in services, memiliki 7 bauran pemasaran. Berbeda dengan barang. 7. Apa saja? Ada produk, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Nah, ini ada 7 nih ya. Nah, hal ini yang harus kita ingat. Nah, maka dari itu kita sebagai pemasar jasa harus benar-benar tahu, ya, mana yang harus kita pakai bauran pemasarannya. Kemudian dalam men-segmenting juga kita harus melihat 7 sisi ini. Begitu juga di targeting dan positioning. Sehingga di dalam menjalankan bisnis, terutama di bisnis jasa, kita tidak kehilangan satu bauran pemasaran. Ya, jadi 7-7-nya harus dilengkapi. Gitu kira-kira dari saya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai strategi STP atau strategi segmenting, targeting, and positioning di dalam bauran pemasaran jasa. Kalau yang pertemuan sebelumnya sudah pernah saya senggol ya, tentang ada perusahaan retail yang ternyata membuat sedikit jasa, gitu ya. Jasanya apa? Jasanya memudahkan semua pelanggannya untuk memakai electronic pay, kemudian tapping card, dan juga aplikasi, sehingga pelayanan dilakukan sendiri, gitu ya. Apakah ini termasuk strategi pelayanan jasa juga? Ya, ini juga strategi pelayanan jasa, gitu ya. Walaupun retail, ya, walaupun toko kelontong waktu itu Amazon, ya, contohnya Amazon, walaupun dia menjual barang, tetapi dia juga menyajikan jasa juga, gitu, melalui penyesuaian kemajuan sosial dan juga kemajuan pengetahuan dan teknologi, itu kira-kira. Nah, itu penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya bisa digambarkan atau dicontohkan melalui contoh apa yang pernah
atau apa yang berhubungan dengan apa yang sudah saya paparkan tadi. Silahkan. Nadila? Iya, Bapak. Langsung mulai aja, Pak. Silahkan boleh. Um, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadila Ining Putri. Jadi, saya salah satu mahasiswa Universitas Pancasila, jurusan Manajemen Angkatan 2019. Di samping itu, saya juga sambil belajar dalam bisnis ayah saya di bidang retail di penjualan pusat oleh-oleh. Sebelum pusat oleh-oleh ini sebenarnya kami juga bergerak di jasa tour and travel, tapi karena pandemi, jadi tour and travel ini mengalami penurunan dan sampai saat ini kita masih berhenti beroperasi. Jadi yang sampai saat ini dan masih bisa terus berjalan di keadaan COVID ini adalah usaha kami yaitu toko oleh-oleh. Toko oleh-oleh kami ini namanya Tiwul Kukus. Tiwul Kukus yang berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi sedikit informasi, kalau Tiwul Kukus ini adalah makanan khas daerah, yaitu makanan khas daerah Gunung Kidul, yang memang menjadi salah satu makanan pokok zaman dulu. Jadi zaman dulu adalah makanan pokok dan di zaman sekarang ini beberapa toko menjual tiwul ini sebagai oleh-oleh atau makanan sampingan layaknya kue seperti itu. Jadi tiwul ini sebenarnya dipromosikan dan dijual dalam bentuk dan dikemas secara tradisional. Semua kompetitor di wilayah kami menjual tiwul dengan kemasan yang tradisional dan cara produksi yang tradisional juga. Tapi berbeda dengan brand kami. Jadi brand kami itu Tiwul Kukus adalah satu-satunya pelopor penjual dan produksi makanan khas daerah Tiwul di Jawa dengan cara produksi yang berbeda dan penampilan atau tampilan produk juga yang berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, tiwul itu biasanya kalau zaman dulu tradisionalnya itu dijual dengan menggunakan kemasan besek dan hanya memiliki dua rasa, yaitu yang original gula pasir dan gula Jawa. Nah, selain itu cara produksinya pun berbeda dengan yang kami miliki. Kalau yang tradisional itu biasanya dibuat dengan ceret. Jadi secara tradisional itu dibuat dengan ceret dan menggunakan alas seperti dandang yang bentuknya kerucut. Jadi cara tradisionalnya seperti itu. Tapi berbeda dengan brand kami. Kami satu-satunya toko yang menjual tiwul dengan cara produksi menggunakan teknologi canggih yaitu steamer. Jadi toko kami memiliki satu menu utama yaitu tiwul yang nama produknya adalah tiwul kukus yang kami produksi menggunakan steamer. Jadi kalau misalnya bisa dibandingkan, kalau misalnya produksi toko orang lain dengan kami itu, kalau orang lain itu menggunakan secara tradisional, tapi dengan memiliki memiliki kapasitas yang cukup kecil karena pembuatannya itu cukup lama, yaitu 15 menit dan kalau misalnya yang tradisional itu berarti satu kompor hanya dapat memproduksi satu tiwul. Tapi karena sejak 2020 toko kami melakukan inovasi baru, jadi kami dapat memproduksi tiwul dalam waktu 20 menit sebanyak 150 piece. Nah, di luar cara produksi yang memang berbeda, kami juga memiliki
tampilan produk yang berbeda. Jadi kalau misalnya tiwul yang lama atau tiwul yang banyak di pasaran itu dijual berbentuk kerucut dan menggunakan alas atau kemasan kayak bambu gitu. Kalau misalnya di tiwul kukus ini kami melakukan suatu inovasi, yaitu kami membuat tiwul dengan berbentuk persegi 4. Jadi tiwul kami itu ada bisa dicek di Instagramnya atau di Google. Kalau misalnya tiwul kukus ini memang tiwul yang berbentuk segi 4, satu-satunya tiwul yang berbentuk persegi. Dan kami menawarkan 6 varian rasa. Jadi ada gula Jawa, gula pasir, keju, coklat, stroberi, dan pandan. Kemasannya pun berbeda. Kita mengikuti kue-kue dan produk-produk zaman sekarang, yaitu kami menggunakan kardus dan juga baking paper. Jadi setiap produk yang ada di dalam kardus itu kami alasi dengan baking paper yang terdapat logo dan informasi-informasi lainnya. Jadi kalau tiwul lainnya itu dikemas secara tradisional, beda sama tiwul produk kami yang dikemas dengan mengutamakan higienis dan juga berusaha untuk mensetarakan makanan tradisional ini dengan makanan-makanan atau kue-kue lainnya. Jadi kenapa kami melakukan inovasi sedemikian rupa dan itu adalah hal yang sangat berbeda dengan produk-produk lainnya, karena balik lagi ke strategi itu, kami memiliki target itu yang berbeda dengan dengan produsen lainnya. Jadi kenapa? Karena target kita itu beda. Target kita itu pasarnya memang lebih ke milenial, lebih ke masyarakat umum. Karena kalau misalnya dikemas secara tradisional, mungkin nggak banyak wisatawan atau masyarakat yang tertarik terhadap makanan ini. Dimana kalau kita nostalgia, makanan tiwul kukus ini adalah makanan yang terbelakang. Jadi zaman dulu itu masyarakat makan tiwul sebagai pengganti nasi. Jadi tiwul ini bukan makanan yang wah, bukan makanan yang keren, dan ini adalah makanan tertinggal yang dijual untuk nostalgia beberapa masyarakat yang menyukai. Nah, kenapa kita melakukan inovasi? Karena target pasar kita, target marketing kita, dan harapan kita sebagai target bisnis itu nggak sebatas ada di situ aja. Jadi kami memiliki target pasar dan kita juga memiliki target bisnis yang tentunya semakin ke depan itu semakin naik, dan juga kami berharap bahwa tiwul kukus ini akan menjadi central market leader dari penjual tiwul di kaki lima maupun di toko-toko untuk berinovasi sehingga makanan tradisional ini bisa terus berkembang dan naik dan disukai masyarakat bukan hanya di daerah Jawa saja, tapi juga di luar Jawa dan diketahui. Bahkan mungkin dengan adanya inovasi ini memungkinkan sekali untuk produk ini bisa sampai mancanegara. Karena memang yang saya ketahui kalau misalnya di Indonesia ini belum ada makanan tradisional, benar-benar yang tradisional khas itu yang dikenal banyak masyarakat. Mungkin kalau misalnya ada pun itu bukan suatu hal yang inovasi atau disukai, benar-benar disukai dan dikonsumsi. Jadi kalau tiwul kukus ini kami memfokuskan bahwa berharap kalau tiwul kukus ini bisa menjadi satu-satunya oleh-oleh khas Gunung Kidul yang dicari oleh seluruh wisatawan, dan dari situ juga tiwul ini akan naik namanya dan juga akan memiliki fungsi sebagai daya tarik masyarakat atau daya tarik wisatawan untuk datang ke Gunung Kidul. Jadi itu aja kalau misalnya dari tiwul kukus.
Tapi memang sebelum ini kami udah menjalankan 3 tahun penjualan toko oleh-oleh sebelum kami menemukan Tiwul Kukus. Jadi memang sebelum Tiwul Kukus ini ada, kita udah menjalankan 3 tahun penjualan naik turun, yaitu kami memilih menu utamanya itu bakpia, Pak. Jadi 3 tahun pertama ini kami memilih menu bakpia, tapi ternyata bakpia itu kan kompetitornya banyak banget, dan masyarakat ini memilih bakpia bukan sebagai konsumsi, tapi untuk oleh-oleh aja. Nah, di situ selama 3 tahun itu, setelah dikaji, pemasaran dan penjualannya itu ternyata kita nggak bisa jadi central market, nggak bisa jadi market leader, bukan hanya di Gunung Kidul gitu loh, tapi di Yogyakarta juga kami nggak mampu jadi market leader. Dan pada akhirnya tahun 2019 fokus di Tiwul Kukus, dan sampai sekarang Tiwul Kukus masih menjadi central market nomor 1 di Gunung Kidul dan di Yogyakarta yang satu-satunya menjual makanan khas daerah yang berbeda dan diminati bukan hanya kalangan yang umur-umur tua atau bukan kalangan-kalangan yang bawah, tapi kita udah memasuki segmentasi remaja dan umur-umur muda dan juga kalangan masyarakat ekonomi atas. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ini suatu contoh yang real ya, yang bisa kita ambil dari Nadila. Tapi ada beberapa pertanyaan nih yang menggelitik buat saya. Pada waktu memulai bisnis, ya, bisnis ini kan bisnis keluarga ya. Pada waktu memulai bisnis dan menentukan tadi sebetulnya bukan tiwul nih aslinya, tetapi awalnya adalah bakpia. Gitu ya. Pada waktu menentukan kita masuk ke industri oleh-oleh, hal apa sih yang Nadila atau bersama keluarga itu lakukan gitu sebelum mau masuk ke dalam industri makanan oleh-oleh ini gitu. Karena kan ini sangat riskan ya, kalau makanan itu kan kategorinya tangible-nya itu sangat dipengaruhi oleh umur gitu ya. Umur makanan. Nah, umur makanan itu sangat ini sekali, pendek sekali ya, tidak seperti kalau kita beli gawai ya, atau gadget gitu, atau beli laptop atau apa segala macam. Ini kan umurnya sedikit segini. Nah, pada waktu mau masuk itu, kira-kira waktu itu Nadila melakukan apa ya dalam mengsegmentasi atau pengen tahu lah kira-kira kalau kita jualan ini bagaimana ya. Nah, ini cerita ini nih yang belum saya dapat nih dari Nadila. Mungkin Nadila bisa memberikan sharingnya lagi. Baik, jadi kalau misalnya awal mula terbentuknya atau awal mula berkeinginan keluarga membuat usaha toko oleh-oleh di Gunung Kidul itu, pertama kami memang ayah memang asli orang sana, Pak. Jadi kami pasti pulang ke Gunung Kidul lebih dari 1 kali setiap tahunnya. Dan kami juga mengamati kalau Gunung Kidul ini adalah wilayah yang memiliki wisata itu banyak banget. Jadi wisata di Gunung Kidul itu lebih dari puluhan itu lebih. Jadi dalam satu kota ini, dalam satu kabupaten ini, Gunung Kidul memiliki banyak sekali wisata, dan wisatawan yang datang ke Gunung Kidul itu sangat amat banyak dalam setiap minggunya, apalagi di masa-masa seperti liburan sekolah, Lebaran, dan juga Tahun Baru. Nah, yang kedua, berarti sebelumnya melakukan observasi pasar ya? Iya, karena kebetulan memang ayah saya tuh orangnya peka banget gitu loh Pak terhadap sesuatu, dan beliau juga kan seorang arsitektur. Beliau merasa di satu kabupaten ini tidak ada satupun oleh-oleh yang memiliki fasilitas dan bangunan yang proper untuk masyarakat kalangan ke atas. Jadi rata-rata masyarakat kalangan ke atas itu nggak tertarik untuk mampir ke oleh-oleh di Gunung Kidul karena memang wilayah tempat-tempat dan keadaan bangunannya itu nggak proper aja gitu, nggak bagus.
Jadi karena mungkin di sana masih banyak masyarakat-masyarakat yang hanya mementingkan wisatawan bis kayak gitu, jadi mereka nggak mementingkan fasilitas dan keadaan bangunan. Jadi kalaupun Bapak nanti ke Gunung Kidul, Bapak boleh lihat bahwa kalau misalnya toko oleh-oleh saya adalah toko oleh-oleh satu-satunya yang memang kami memiliki art juga gitu loh Pak di toko kami. Jadi kita bukan sebagai sebatas kios atau sebatas toko oleh-oleh biasanya, tapi kita juga membuat pelanggan itu atau konsumen itu nyaman karena kami memiliki desain bangunan dan beberapa fasilitas yang dilengkapi. Jadi dua hal itu memang sangat menjadi apa ya, perhatian bagi ayah saya karena beliau sebagai arsitek mungkin jadinya greget sendiri gitu loh Pak, karena benar-benar di sana itu setiap toko oleh-oleh itu hanya sebatas kios atau dilengkapi sama bedeng-bedeng gitu. Yang penting adalah parkiran luas untuk bis, karena bis di Gunung Kidul itu dalam sehari bisa lebih dari 100. Dan itu pasti melewati jalan utama. Jadi ayah saya juga kan di sana kebetulan kenal dengan orang-orang penting di atas gitu. Jadi dia memiliki kepekaan bahwa Gunung Kidul ini dalam waktu jangka 5 tahun, 10 tahun ke depan itu akan sama dengan Bali. Jadi sebagai apa ya, kalau kita perhatikan dan kita teliti, kalau misalnya wisata ini terus berkembang, maka memang Gunung Kidul ini sangat amat berpeluang besar untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan pariwisata. Karena pariwisata di Gunung Kidul itu nggak pernah berhenti baru, jadi ada aja terus Pak, tiap bulan ada yang baru, tiap 2 bulan ada yang baru, dan itu terus berkembang sampai sekarang, dan banyak investor-investor di Bali yang sekarang tuh mulai beranjak ke Gunung Kidul. Oke, berarti dengan kata lain nih, apa namanya, Nadila, dengan toko atau dengan apa namanya, sentra yang dibuat oleh bapaknya Nadila ini, otomatis itu merupakan bentuk jasa dong. Kan membuat nyaman orang yang datang, ya kan? Kemudian memanjakan matanya dengan arsitektur yang mungkin saya jadi penasaran nih, ya seperti apa nih? Mungkin ada fotonya bolehlah di-share gitu kan. Nanti saya bisa main ke Gunung Kidul gitu. Atau mungkin malah apa, Mbak Pia atau Tiwulnya bisa nyampe ke Jakarta. Nah ini kita jadi penasaran, yang seperti apa sih, kok kenapa bisa dikatakan dengan menyiapkan sentra yang bagus, sentra yang artistik gitu ya, itu merupakan jasa. Iya, itu merupakan jasa. Kenapa kok disebut jasa? Karena apa? Karena orang yang datang ini merasa disambut. Baru datang aja merasa disambut, padahal belum ada orang, belum ada apa, dengan sentra yang begitu artistik mungkin ya. Wah, ini Nadila nyiapin foto kayaknya mau share ke kita seperti apa gitu kan. Apa namanya, sudah merasakan gimana ya datang ke sentranya Tiwul ini. Ya kan, saya nggak tahu sentranya apa namanya, nanti Nadila mungkin ada gambarnya, ada namanya, mungkin bisa jadi terkenal nantinya. Nah ini merupakan unconventional service. Kalau kita bisa sampaikan bahwa ini adalah jasa yang tidak biasa dilakukan, bukan hanya melayani pembeli, ya, kemudian menyiapkan lahan parkir, itu juga jasa, ya kan? Tapi dengan artistiknya sentranya keluarga Nadila yang menjual Tiwul, ini berarti sudah ke arah sana pemikirannya. Si Tiwul ini tadi tuh, Tiwul corporate ini sudah mengarah ke sana, bahwa saya tidak bisa memberikan pelayanan lebih selain hanya menyajikan apa namanya, pelayan yang membantu customer datang, atau hanya ada kasir yang di depan untuk pembayaran dan seterusnya. Tetapi apalagi yang jasa bisa saya sampaikan ya? Oh, mungkin lahan parkirnya. Oh, bagaimana kalau kita memberikan jasa
keindahan. Tadi mau mengangkat pariwisatanya Gunung Kidul gitu kan. Apalagi kenal dengan banyak orang-orang penting. Wah, orang-orang penting ini banyak tamu pasti kan gitu. Nah, bisa dibawa ke sana dan seterusnya. Mungkin juga ada kedai-kedai kecilnya di depan itu. Mungkin ada orang bisa buat minum jus atau minum kopi sambil makan tiwul gitu kan sore hari dan seterusnya. Kita belum tahu nih yang seperti apa gitu ya. Nah, ini merupakan unconventional services. Jadi jasa yang tidak konvensional, yang bukan hanya melayani gitu ya. Kalau kita hanya melayani itu kan konvensional ya, conventional service. Nah, ini unconventional yang tidak biasa dilakukan dengan servis memanjakan mata, memanjakan kenyamanan orang gitu. Otomatis orang akan nyaman dibandingkan hanya datang ke bedeng-bedeng gitu ya tadi ya pernyataannya dari Nadila tadi. Nah, hal yang lebih konkret lagi adalah ternyata memang Nadila melakukan observasi sebelumnya dengan keluarganya, kemudian melihat juga pasarnya apa saja, ya kan? Kemudian di mana saja yang jual, bentuknya seperti apa, maka langsung mengambil keputusan, wah ini kita harus kembangkan ini bungkusnya, jangan pakai besek lagi lah, supaya bisa go nasional atau go internasional malah mungkin. Saya jadi teringat budaya di Jepang, ya begitu dia orang-orang Jepang itu menghargai makanan-makanan tradisionalnya, sampai ada acara-acara tertentu untuk menghormati makanan-makanan tradisional yang penuh dengan filosofi. Nah, nanti mungkin Nadila dan keluarga bisa mengembangkan lagi nih filosofi apa yang ada di Tiwul ya. Nah, itu juga sesuatu yang bisa ditawarkan. Jadi mari bersama-sama berpikiran jangan lagi hanya conventional service, tetapi unconventional service ini harus dilakukan. Kalau tadi pertemuan-pertemuan sebelumnya saya pernah mencontohkan Amazon Go dengan toko retailnya dengan tanpa pelayan, kemudian aplikasi yang digunakan, tapping card dan tapping handphone dan lain-lain, pembayaran langsung ambil terus langsung keluar tanpa harus ke kasir dan lain-lain, itu juga services, unconventional services, gitu ya. Nah ini saya jadi penasaran, saya pengen lihat nih, kayaknya sih udah ada nih Nadila nih fotonya, atau ada lagi sharing yang mau di sharing sama Nadila, silakan Nadila. Yes, Miss. Oke, sambil menunggu Nadila, mungkin ada yang mau bertanya dari ke Nadila, silahkan. Bisa dipandu sama Mas Firhan, silahkan Mas Firhan. Ya, untuk pertanyaan yang mau ditanyain ke Nadila, silahkan. Ada yang mau merefleksikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Nadila ataupun saya? Saya mungkin ya Pak. Oke, silakan Mas Firhan. Ya, jadi dari apa yang sudah dijelaskan sama Nadila tadi, jadi Tiwul Kukus dia itu berusaha untuk melakukan inovasi, maka dari itu strategi atau segmentingnya pun berubah menjadi kalangan-kalangan atas, tapi tidak menutup untuk anak-anak, orang tua, dewasa, lansia, semuanya pun bisa mencobanya. Inovasi-inovasi yang ditawarkan oleh Tiwul Kukusnya Nadila ini membuat dia menjadi market leader, berusaha menjadi market leader untuk Tiwul Kukus di daerah Gunung Kidul ini. Selain itu juga observasi yang dilakukan oleh keluarga Nadila ini dengan memanfaatkan latar belakang keluarga yang emang dari Gunung Kidul, pasti mereka juga tahu kondisi pasar di sana, wisatawan yang tadi udah dijelasin, terus kayak kompetitor-kompetitor ini kekurangannya apa sih, jadi yang bisa dia jadiin
sebagai kekuatan untuk perusahaan Tiwul yang saat ini sedang berjalan. Gitu sih Pak. Oke, thank you Firhan. Itu eksekutif summary dari Firhan nih. Ini sepertinya kita sudah bisa melihat layarnya Nadila. Silakan Nadila. Ya, jadi ini adalah produk profil kami. Karena kemarin saya sempat mengajukan kerjasama kepada 4 hotel di Yogyakarta sebagai mitra mereka untuk makanan-makanan kalau misalnya nanti ada tamu-tamu besar atau memang ada event-event tertentu yang butuh makanan-makanan tradisional atau butuh sajian-sajian yang unik atau yang berbeda. Jadi kami ada 2 store, central store-nya kita ada di Gunung Kidul, dan branch store-nya itu kita ada di Jalan Solo, Yogyakarta. Ini produk unggulan kami, produk utama kami itu ada tiwul basah. Tiwul basah kami ini memiliki 6 varian yang kami kemas dengan bentuk yang berbeda, yaitu bentuk persegi 4. Dan kami memiliki packaging kardus seperti yang tertera. Jadi ada rasa varian gula Jawa, coklat, keju, stroberi, gula pasir, dan pandan. Biasanya umumnya memang yang tradisional itu ada di rasa gula Jawa dan gula pasir. Nah, brand kami juga kebetulan melakukan inovasi terbaru di 2021 ini, yaitu kami membuat tiwul bakar, yaitu inovasi olahan tiwul basah dengan cara dibakar dan disajikan dengan topping selai yang premium, kekinian, dan nikmat. Jadi bedanya itu tiwul yang utama tadi kami bakar seperti umumnya roti bakar, lalu kita sajikan dengan topping-topping yang lebih kekinian, yaitu ada selai tiramisu, green tea, vanilla oreo, keju, coco crunchy, dan strawberry. Ini kami jual dengan harga yang sedikit berbeda, tapi dengan tampilan yang seperti ini dan packaging yang berbeda. Nah, ini ada central store kami yang di Gunung Kidul. Jadi memang kami memiliki fasilitas open kitchen. Jadi kalau misalnya ada kelompok atau memang teman-teman yang tertarik untuk berwisata ke Gunung Kidul dan ingin memiliki suatu aktivitas yang berbeda, kalian bisa memilih Tiwul Kukus sebagai salah satu destinasi wisata kalian dengan aktivitas membuat tiwul kukus dengan cara yang lebih terkini atau lebih kekinian. Jadi kami menyediakan open kitchen, ruang kru, kamar mandi, musola, dan parkiran luas yang muat lebih dari 6 bis. Nah, tapi sayang saya nggak bisa, nggak ada ditampilkan dalam tokonya. Ini adalah branch office kita, branch store kita yang di Jogja Solo. Jadi kalau yang di kalau yang tadi di pusat itu kami memang fokus kepada wisatawan yang berlibur ke Gunung Kidul. Kalau yang branch store ini memang kita fokus ke store yang menyediakan atau melayani masyarakat yang nggak sempat ke Gunung Kidul atau atau masyarakat sekitar yang ingin mengkonsumsi tiwul tapi jauh dari Gunung Kidul. Ini kami menyediakan atau kami membuka cabang di Jalan Jogja Solo yang menyediakan tiwul basah yang fresh juga, yang diproduksi langsung di cabang, jadi bukan produk yang kami ambil dari pusat, tapi kami memproduksi juga di cabang, dan ada beberapa makanan oleh-oleh lainnya. Nah, Tiwul Kukus juga punya official mobil kami sebagai salah satu fasilitas. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang butuh diantar atau butuh informasi atau apa, kami juga sebisa mungkin memfasilitasi para konsumen atau pengunjung dengan
dengan hal-hal yang kami miliki atau yang kami sediakan. Jadi ini memang terbuka untuk umum. Jadi kalau misalnya ada yang nanya atau ingin diantar ke suatu wisata, kami menyediakan pelayanan tersebut. Gitu. Gitu Bapak. Oke, aduh, ini saya jadi pengen main ke Jogja sama ke Solo kalau kayak gini, ya kan? Ngelihat tampilan kuenya itu saya bandinginnya tuh kue tiwul yang zaman dulu saya makan gitu kan, pakai kriwilan apa itu, ya dibungkus daun pisang dulu terus ada bambunya gitu kan. Ini jadi, wah ini sudah modern ya. Gitu. Iya, Tapi betul. niat sekali. Jadi pengembangan produk ini memang betul-betul dilakukan oleh Nadila gitu. Nah, Nadila nanti coba kamu bisa mempelajari yang namanya unconventional strategy marketing pemasaran gitu. Marketing pemasaran. Gerilya pemasaran. Ya, itu akan membuat lebih gencar lagi gitu ya. Nah, nanti bisa menghubungi saya kalau kita mau diskusi, silahkan. Nah, unconventional strategy di dalam guerrilla marketing itu juga merupakan salah satu strategi positioning juga, gitu ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian nanti bisa saya share link penjelasan saya tentang guerrilla marketing. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wah, ini mudah-mudahan Nadila bisa menginspirasi banyak mahasiswa yang ada di sini, mahasiswa yang ada di kelas kita. Saya juga jadi terinspirasi ingin ke Jogja dan ke Solo. Gitu ya, mudah-mudahan Mbak Pia atau Tiwulnya nyampe ke ruangan saya. Salah. Nunggu offline terus, paling Pak. Nadila sukses terus. Nanti saya menikmati Tiwulnya melalui online. Jadi lihat-lihat doang. Firman, terima kasih. Pak Kidul. Iya. Firhan, terima kasih. Terima kasih kelas sudah hadir di kelas kita kali ini. Mudah-mudahan penjelasan dari Nadila, kemudian tadi summary dari Firhan juga sudah jelas. Paparan dari saya singkat tentang strategi, segmenting, targeting, and positioning di mata kuliah kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah ada di kelas saya dan sampai ketemu minggu depan. Silahkan kalau ada yang mau komentar dari apa yang sudah dipaparkan hari ini, kemudian ada yang mau komentari tentang bisnisnya Nadila di Google Classroom, silahkan memberikan komen. Terima kasih, nanti tappingnya saya akan publikasikan. Terima kasih sekali lagi dan sampai juga minggu depan. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.